Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman, pemirsa dan sahabat semuanya dimanapun berada. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini teman-teman semuanya sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan selamat beraktivitas. Semoga hari ini merupakan hari yang menyenangkan ya. Semua pekerjaan dan kegiatan bisa berjalan dengan lancar, dimudahkan, dan juga mendapatkan rezeki yang berkah untuk semua keluarga ya teman-teman ya. Teman-teman, di pagi hari ini kita berada di belakang rumah ya teman-teman ya. Dan teman-teman, saya aja untuk berkeliling dan melihat tanaman-tanaman yang berada di belakang rumah ini ya, dari anggrek-anggrek yang saya taruh atau tanam berada di belakang rumah. Dan nanti kita juga akan lihat-lihat yang berada di samping rumah dan di halaman. Nah teman-teman, di pagi hari ini daerah aku itu sangat cerah ya, mentari bersinar sangat cerah, dan tanaman-tanaman aku ini terlihat hijau dan menyejukkan ya teman-teman. Bagi teman-teman yang satu hobi dengan saya, juga saya ucapkan salam satu hobi ya teman-teman ya. Nah teman-teman, sejauh ini tanaman anggrek yang berada di halaman belakang ini cukup bagus pertumbuhannya. Bisa dilihat dari tanaman ini ya teman-teman, yang aku tempel di kayu-kayu, bukan di pohon ya teman-teman, tapi di kayu-kayu kering yang aku masukkan di dalam pot juga. Dan potnya itu saya kasih semen ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Jadi memang berat ya teman-teman kalau diangkat, tapi ini adalah merupakan salah satu upaya untuk penyelamatan dan keberlangsungan dari tanaman-tanaman anggrek ini, agar supaya nantinya itu bisa tumbuh dengan bagus ya, tumbuh kembangnya itu akan bagus. Karena kita tahu ya teman-teman ya, anggrek-anggrek ini memang berasal dari hutan ya, habitatnya ada di hutan, sehingga anggrek ini bagaimana bisa tumbuh bagus itu bisa kita upayakan dengan ini ya teman-teman, tidak jauh ya dari habitatnya ya yang berada di hutan. Jadi memang aku taruh di kayu-kayu ini ya teman-teman, dan kebetulan di daerah aku kayu-kayu ini banyak ya teman-teman. Jadi daripada kita membeli media seperti mos ya, juga seperti arang, itu kan membeli ya teman-teman ya, juga cacan pinus dan lain-lain ya, pakis itu mahal. Jadi kita manfaatkan seadanya, dan ternyata ini juga membuat anggrek-anggrek ini jadi betah, sehingga tumbuhnya itu bagus ya teman-teman ya. Batangnya itu bongsor-bongsor sekali dan rimbun-rimbun. Nah seperti ini, tunas-tunasnya itu cepat sekali tumbuh dan jadi besar. Dan anggreknya itu rajin banget loh teman-teman ya, berbunga ya. Seperti anggrek-anggrek ini sudah mulai spike lagi ya, seperti ini ya teman-teman ya. Sampai di ujung sana itu ya teman-teman, sangat rimbun-rimbun sekali. Jadi teman-teman barangkali juga belajar ya untuk budidaya anggrek, utamanya untuk dendro ini akan lebih cepat teman-teman kalau kita taruh di media kayu seperti ini. Dan anggrek dendro ini memiliki kekebalan ya, jadi tidak rentan seperti anggrek yang lainnya, dan dia itu bisa di full sun dan full rain. Nah dia juga tahan banting ya teman-teman ya, walaupun di
cuaca saat sekarang ini hujan ekstrim ya. Bisa terbilang ekstrim karena hampir setiap hari itu turun hujan, tapi anggrek-anggrek ini bisa bertahan, dan juga dia juga bisa bertahan di terik matahari ya teman-teman ya. Dan anggrek-anggrek ini juga berada di full sun full rain. Nah teman-teman, spike-nya tuh banyak banget, dan satu batang itu bisa tiap rantingnya ya teman-teman itu. Nah seperti ini teman-teman ya, dan ini nah seperti ini juga, ini jadi satu batang tuh banyak banget gitu loh teman-teman, dan sampai di sana itu. Nah jadi satu batang itu bisa setiap ranting dan batangnya itu keluar spike-nya sampai di ujung sana teman-teman. Rajin banget berbuahnya ya. Dan anggrek-anggrek ini kita ya perhatikan ada beberapa hal ya teman-teman. Pertama kali kita untuk medianya ya, kalau memang kita pilih media seperti arang, cacan pakis, moss dan pinus, cacan pinus itu harus poros teman-teman ya. Jadi bila mana kita melakukan penyiraman itu airnya itu tidak beku atau langsung terkuras, sehingga akar anggrek ini nanti akan sehat dan tidak terjadi busuk akar atau busuk batang. Dan bila mana teman-teman seperti anggrek ini kita tempel di kayu seperti ini, itu akan sehat teman-teman, karena akarnya itu berada di atas media seperti ini, merambat di kayu-kayu, ini akan lebih sehat ya teman-teman ya. Jadi ini di atas jadi seperti jamur dan bakteri itu kan kelihatan ya teman-teman ya, dan ini langsung bisa mendapatkan sinar matahari pagi, kehangatan sinar matahari pagi, sehingga akar ini akan progres untuk terus ya mengeluarkan akar-akar barunya. Nah seperti ini, jadi tidak berada di dalam ya teman-teman, jadi berada di atas media. Nah seperti ini, seperti ini ya teman-teman. Jadi semuanya anggrek ini akarnya itu berada di atas ya, seperti ini. Nah seperti ini juga ya teman-teman ya, ini seperti ini. Jadi tidak berada di dalam sini, tidak berada di dalam pot ini ya teman-teman, melainkan akarnya ini berada di atas ya. Nah seperti ini ya teman-teman, sehingga anggrek-anggrek ini memang jadi anggrek-anggrek yang sehat dan subur. Sampai di ujung sana teman-teman banyak sekali, dan semuanya alhamdulillah sampai saat ini ya, sampai di musim penghujan ini anggrek-anggrek ini bisa tumbuh dengan bagus. Nah yang kedua, setelah kita perhatikan faktor dari media ya teman-teman, kita juga memperhatikan faktor kelembapan ya, penempatan anggrek ini ya teman-teman, juga mendapatkan cahaya matahari, mendapatkan angin, dan juga mendapatkan kelembapan yang mungkin bisa dibuat seperti kolam buatan gitu ya teman-teman, sehingga udara di tempat di mana kita berbudidaya anggrek ini akan terasa sejuk dan juga adem gitu ya teman-teman. Nah selain itu yang kita perhatikan adalah sirkulasi udara. Jadi sirkulasi udara itu harus bisa didapatkan oleh anggrek ya teman-teman. Jadi anggrek itu jangan ditaruh di tempat yang terlalu tertutup ya. Jadi nanti anggrek ini kan karena sari-sari makanan itu didapatkannya dari udara ya, dari udara ya teman-teman. Jadi
sirkulasi udara ini sangat menentukan untuk kehidupan anggrek ya teman-teman ya. Jadi walaupun mungkin kita memiliki greenhouse, tapi kan paranet itu masih tembus cahaya, tembus angin, dan juga sirkulasi udaranya juga cukup bagus. Jadi juga perlu sekali untuk sirkulasi udara dan kelembapan. Nah, selanjutnya teman-teman, akar anggrek ini jangan terlalu ditekan ya teman-teman, karena tertutup oleh media. Jadi lebih baik memang akarnya itu bisa leluasa merambat kemana saja. Nah, seperti ini berada di luar, dan anggrek ini bisa bebas untuk mencari sari-sari makanan. Selain itu teman-teman, kita perhatikan juga untuk penyiraman ya. Kalau memang di tempat itu katakanlah sehari masih lembab medianya, ya kita siram 2 hari sekali ya. Jadi jangan terlalu sering, pokoknya kita lihat aja media anggrek itu apakah sudah mengering atau masih lembab. Kalau sekiranya masih lembab, itu bisa kita siram 2 hari sekali ya teman-teman ya. Jadi melihat dari kondisi medianya apakah sudah mengering ataukah sudah masih lembab. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini juga sudah mendapatkan cahaya sinar matahari di pagi hari, tapi untuk siang harinya ini juga full sun loh teman-teman ya. Tapi saya berikan pengamanan paranet ya, walaupun masih di sana sini terbuka ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya itu juga faktor dari bagaimana kita menanggulangi hama ya teman-teman ya. Hama itu kita bisa upayakan dengan pupuk-pupuk organik seperti dari ini rendaman kulit bawang putih, bawang merah ya, itu yang banyak mengandung magnesium, kalsium, dan kalium. Itu sangat bagus sekali untuk melindungi akar anggrek ya dari busuk akar dan batang, dan juga sangat bagus sekali untuk pertumbuhan akar ya teman-teman ya. Nah, untuk nutrisi juga jangan dilupakan ya teman-teman. Nutrisi anggrek itu bisa kita berikan dari air cucian beras teman-teman, karena cucian beras itu banyak sekali mengandung vitamin B ya, kayaknya ya seperti itu teman-teman, yang juga bagus sekali untuk memberi nutrisi akar-akar anggrek ini agar cepet ya, akarnya kuat dan tumbuhnya. Kalau akarnya kuat ini batang, daunnya juga, bunganya nanti akan lebat ya teman-teman, seperti itu. Nah, selain itu ya, hal-hal itu juga kita perlu perhatikan ya, dari predator dan juga hama yang lain seperti ulat, kupu-kupu putih, jamur ya, bakteri lain ya teman-teman, yang diakibatkan oleh tempat yang terlalu lembab medianya itu ya teman-teman. Jadi bolehlah bila mana anggrek itu selama ini berada di kelembapan, nanti kita bisa rolling, kita putar, barangkali anggrek ini bisa kita pindahkan, kita pindah gitu ya teman-teman ya. Dan agar supaya anggrek ini untuk pencahayaan, faktor keteduhan itu juga bisa mendapatkan secara merata. Nah, termasuk ini teman-teman yang berada di pagar, ini adalah batangan-batangan anggrek ya, yang saat ini juga tumbuh dengan bagus ya. Nah, seperti ini. Dan nanti teman-teman juga saya ajak untuk melihat anggrek yang berada di depan rumah ya teman-teman ya. Nah, ini rajin banget berbunga loh teman-teman ya, bunganya sangat lebat sekali. Dan daunnya itu sangat rimbun-rimbun ya teman-teman, karena anggrek-anggrek ini memang tidak jauh dari habitatnya, saya perlakukan seperti itu, sehingga dia rajin sekali berbunga, juga pertumbuhannya sangat bagus sekali.
Ini hampir semuanya itu spike teman-teman ya, dari setiap pot itu spike ya saat ini. Oke, karena kita juga akan ke samping rumah, depan rumah ya teman-teman. Kita sekilas aja melihatnya, tidak secara seksama detail per plan ya teman-teman. Kita akan menuju ke samping rumah. Di tempat ini juga ada sayur ya teman-teman, yang sangat rimbun sekali. Ini sudah waktunya manen. Ada sayuran tomat ya, yang sangat rimbun-rimbun sekali ya teman-teman. Ini adalah merupakan permajaan ya tomat-tomat ini dari tomat-tomat yang kemarin sudah kita panen, tapi juga masih rimbun di sana ya teman-teman. Nanti kita bisa jalan, kita lihat sampai di sana. Di sini juga ada cabai. Sangat rimbun sekali ya teman-teman ya. Nah, karena anggrek ini memang suka di apa ya namanya, komunitas atau habitat yang rimbun. Jadi ini saya bantu dengan tanaman-tanaman sayur di bawahnya, sehingga sirkulasi udara ini akan mendapatkan dengan bagus ya. Juga faktor kelembapan ya teman-teman dari kolam ini sangat membantu sekali. Selain airnya ini sebagai nutrisi dari anggrek, ini juga sebagai penetralisir ya teman-teman ya dari kolam ini ya. Oke, kita akan tinggalkan ya teman-teman ya. Kita akan menuju ke samping rumah. Oke. Ini juga aku tempel di kayu teman-teman. Mengemaskan ya teman-teman. Anggrek-anggrek itu bila mana tumbuh dengan bagus dan tunas-tunasnya pada keluar, kita sambil jalan saja melewati gang ini, yang mana ini banyak sekali sayuran-sayuran di sini ya teman-teman ya. Sampai di ujung sana ini terdiri dari sayuran cabai, ada sayuran terong ya, dan juga tanaman sayur yang lainnya. Dan segini ini semuanya mendapatkan cahaya sinar matahari ya teman-teman. Dan nanti sampai siang hari ini di tempat ini memang full sun, sehingga tanaman-tanaman ini terlihat sangat subur sekali ya teman-teman ya. Kita akan masuk di depan rumah ya teman-teman ya. Kita sudah masuk di teras. Nah, di atas ini tanaman gantung bigunia ya teman-teman, yang sepanjang tahun itu terus berbunga. Bunganya itu cakep banget dan daunnya itu hijau mengkilap. Beda dengan bigunia yang lain teman-teman, kalau ini memang rajin banget berbunga. Nah, ini adalah merupakan tempat yang baru saja aku review ya teman-teman. Di sini kemarin itu aku letakkan tanaman dari anthurium kuping gajah kan, dan karena saya sudah bosan, maka anthurium kuping gajah itu aku pindahkan teman-teman di samping rumah. Karena anthurium kuping gajah ini mungkin juga lebih bagus kalau kita taruh di samping rumah ya teman-teman. Dan aku gantikan dengan tanaman-tanaman anggrek yang saat ini kondisi semuanya berbunga ya. Dan juga ada tanaman dari kuping gajah, tapi yang jenisnya daunnya kecil ya teman-teman ya, daunnya kecil.
Dan di sini juga anggrek-anggrek ini juga aku tempel di kayu teman-teman. Nah seperti ini akarnya. Mungkin teman-teman sebagian kalau ditempel di kayu tuh ngerasa gimana ya, secara estetika itu kayaknya nggak indah gitu ya, tapi beda teman-teman. Kalau berada di kayu itu justru seperti bonsai, unik ya, memiliki keunikan. Dan juga anggreknya itu auranya beda, karena dia itu merasa eksis ya, karena dia berada di kayu, yang mana kayu ini adalah merupakan apa ya, tempat yang memang aslinya seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini pun juga anggrek keriting ya teman-teman, cantik banget ini bunganya. Nah seperti ini juga aku taruh di kayu. Ini teman-teman udah muncul nih ya. Dan ada yang sebelahnya itu dendro kuning. Kalau di sini kemarin itu kan anthurium kuping gajah yang besar-besar itu ya teman-teman. Dan aku ingin ganti suasana, ganti apa ya, pokoknya ingin diganti saja, diganti. Dan kita ganti dengan tanaman-tanaman anggrek ini ya teman-teman ya. Nah jadi semuanya saja tanpa terkecuali anggrek-anggrekku ini hampir semuanya kita taruh di kayu-kayu ini ya teman-teman ya. Ini anggrek keriting. Saya tuh tidak hafal teman-teman satu persatu dari nama dan ID dari anggrek-anggrek ini. Yang terpenting anggrek bulan, anggrek jenis keriting, anggrek dendro. Maaf ya teman-teman, di daerah aku itu memang sangat membisingkan, banyak truk-truk tambang yang lewat ya, puluhan kali, ratusan kali bahkan ya, yang menebarkan debu seperti ini. Tapi silahkan, tidak apa-apalah. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah anthurium kuping gajah yang jenis daunnya itu kecil, tapi juga rimbun-rimbun ya teman-teman. Tapi kalau yang satu ini kuping gajah yang berjenis daun lebar. Nah seperti ini teman-teman. Ini ya, dan daunnya juga bunganya itu sangat rimbun sekali teman-teman. Nah seperti ini. Jadi semuanya saja ini lagi berbunga. Jadi seperti ini. Dan yang aku taruh di rak ini juga anggrek bulan, dan juga ada anggrek dendro ya teman ya, teman-teman ya. Dan di atasnya ini adalah tanaman-tanaman gantung seperti ini. Jadi di bagian sini ini adalah baru saja saya review dari tanaman anthurium kuping gajah, aku ganti dengan tanaman anggrek ya di sini ya teman-teman. Dan di bagian sini ini cukup bagus ya, apa namanya, kelembapan, sirkulasi, pencahayaan, dan juga tempatnya itu kalau pagi jam segini itu mendapatkan paparan sinar matahari ya, masih belum terik, dan di bawah naungan gavalum ya teman-teman. Jadi anggrek-anggrek ini memang betah dan bisa beradaptasi dengan bagus ya teman-teman di sini ya. Dan juga sederet dari keluarga aglonema juga aku tempatkan di sini. Jadi keseluruhan seperti ini teman-teman. Di rak bagian timur ini juga aku tempatkan anggrek bulan ya teman-teman, dan juga aku taruh di kayu teman-teman. Nah ini juga
ini ya teman-teman, dan daunnya sangat rimbun sekali, bunganya sangat cantik. Nah, seperti ini. Bising banget. Jadi seperti inilah ya anggrek yang berada di teras ya teman-teman, yang menggantikan dari tanaman-tanaman anthurium kemarin. Dendronya cakep banget ya teman-teman anggreknya, dan ini masih spek knop, ini warnanya kuning, sangat cakep sekali teman-teman. Kalau ini semi keriting, ini cakep banget teman-teman, bunganya sangat rimbun banget. Ini warnanya hijau kekuningan, mulai mekar ya, ini tadi baru saja ya teman-teman. Dan ada keriting di sebelahnya warna kuning ya teman-teman. Nah, sekarang menjadi suasana baru, menjadikan tempat yang dengan tanaman-tanaman baru ya, jadi tidak bosan ya teman-teman. Seperti ini teman-teman, ini ratusan truk-truk penambang seperti ini, entah sampai kapan, dan ini sangat merusak dari perabotan rumah tangga, terutama jendela, pintu ya, kursi. Tidak tahu sampai kapan teman-teman, sabar saja. Oke, kita teruskan ya teman-teman ya. Di bagian sini ini juga aku letakkan anggrek-anggrek seperti ini teman-teman. Ada anggrek bulan, ada anggrek dendro ya teman-teman ya, seperti ini. Dan ini sangat rimbun sekali teman-teman, anggrek dendro. Dan ini sudah sering kita videokan ya teman-teman ya, tapi setiap saat ini saya review biar suasana jadi beda. Ada anggrek ekor tupai juga di sini, dan juga ada tanaman-tanaman jenis keladi ya teman-teman, keladi jantung hati. Ini juga cakep ya teman-teman ya. Calathea, ada tanaman lain seperti Pilolineth dan Calophylla ya. Ini untuk menemani anggrek-anggrek ini biar serasa berada di habitatnya. Dan sederet anggrek bulan bisa membuat hati kita itu senang ya berada di tempat ini. Dan di bawah ini ada keladi wayang yang semakin hari semakin tumbuh. Dan jam segini ya, ini sekitar jam 9 teman-teman, tempat ini mulai mendapatkan sinar mentari pagi ya, terasa hangat ya teman-teman ya. Nah, ini juga ada ekor tupai yang aku tempelkan di kayu dan aku gantungkan di gavalum ini ya teman-teman. Ada tanduk rusa, ada Pilolineth ya teman-teman ya, yang cukup rimbun daunnya. Dan di
tengah itu aku taruh anggrek-anggrek, dan yang menjulang tinggi di bawah tulisan ini adalah kamboja kuning. Anggrek ini berada di halaman depan itu juga sudah beradaptasi teman-teman, sudah hidup dengan bagus ya. Di tempat ini memenuhi dari apa ya, untuk tumbuh kembang anggrek ya, sirkulasi udaranya cukup, kelembapan cukup, karena ada naungan di bawah gavalum ini, tapi tetap mendapatkan sirkulasi dan panas dari sinar mentari itu hanya sekitar 2 jam saja teman-teman, dan selebihnya sampai sore ini di sini sudah teduh ya teman-teman ya. Jadi ini sangat penting sekali jam segini sinar mentari untuk membantu asimilasi ya, untuk memasak sari-sari makanannya. Nah, juga tanaman-tanaman yang lain yang berada di sini ini sangat bagus sekali, utamanya adalah tanaman-tanaman jenis keras ya, seperti ini teman-teman, ada sakura, ada juga tanaman pucuk merah, dan juga ada tanaman rokok Jepun ya teman-teman yang aku lihat di sini. Tapi saat sekarang ini masih mulai mau berbunga. Dan di sana itu juga ada anggrek ekor tupai ya. Nah, dan juga aku tambahkan tanaman kadaka di sini juga cukup rimbun. Jadi kalau kadaka tanduk rakusa itu juga bisa bagus hidup di sini. Insya Allah untuk anggrek pun juga bagus ya teman-teman, bisa bagus. Dan bunganya itu sangat lebat sekali dan rimbun-rimbun ya teman-teman, apalagi daunnya. Wow, sangat premium sekali anggrek ini ya teman-teman. Daunnya sangat lebat, bunganya rimbun ya. Dan termasuk jenis keladi, juga jenis pilu itu bagus juga ya teman-teman di sini. Dan bila mana seperti keladi ini mendapatkan sinar atau paparan matahari, itu daunnya itu memang semakin keluar auranya ya teman-teman, merahnya ini bisa keluar bagus. Termasuk dari ini suplir ya teman-teman, bagus juga di sini. Secara keseluruhan tanaman-tanaman yang berada di teras aku itu seperti ini ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang melakukan order Pekanbaru Medan dan Tuban juga dari kemarin dari Sidoarjo ya, itu sudah kita luncurkan ya. Semoga teman-teman puas dan melakukan order lagi ya teman-teman ya.
Nah, termasuk ini ya teman-teman, anthurium kuping gajah. Ini aku pindahkan di sini. Seperti ini teman-teman, bisa dibayangkan kan, ratusan truk-truk yang lewat membawa tambang. Sangat menyeramkan sekali debunya untuk paru-paru kita, pernafasan kita, utamanya kesehatan kita sangat terancam dengan adanya truk-truk tambang yang membawa debu. Kesehatan kita sangat sayang sekali. Kita tidak bisa dan kuasa ya teman-teman ya. Bisanya hanya secara mandiri, bagaimana caranya kita melindungi kesehatan kita ya teman-teman ya. Ada pihak-pihak ya yang memang untuk pembangunan kali ya, kita nggak tahu. Nah teman-teman, saya kira cukup sekian dulu ya jumpa kita. Nanti kita lanjut di esok hari. Semoga teman-teman selalu suka untuk mengikuti channel aku dan juga selalu dukung aku ya teman-teman ya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selama ini sudah memberikan dukungannya ya. Sampai aku kemarin bisa mencapai pokoknya dapat apresiasi, alhamdulillah ya, karena semua itu adalah berkah dukungan dari teman-teman. Jadi salah satu dari topik tema ya saya kemarin itu bisa diadop oleh mandiri ya teman-teman ya, sehingga mendapatkan pengakuan publik ya, merupakan konten yang memberikan inspirasi gitu ya teman-teman ya, dan memberikan manfaat untuk masyarakat banyak. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian dulu ya. Salam sehat selalu dan jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan cara like and share, komen dan subscribe. Juga selalu aktifkan notifikasi dan tombol loncengnya. Terima kasih, salam sehat selalu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.